Muliakanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Dwi bisa langsung ceritain ke kita seperti permasalahan apa sih yang Ibu Dwi alami dalam kehidupan Ibu Dwi? Saya mau cerita tentang KDRT yang saya alami sama anak-anak saya. Kekerasan dalam rumah tangga yang Ibu alami dan juga anak-anak alami. Iya. Bisa ceritakan kita kenapa itu bisa terjadi? Jadi gini Mas, apa namanya, suami saya itu suka mukul. Tadinya dia orang baik-baik, tapi setelah dia kenal perempuan, dia juga mukulin saya. Dia suka minum juga. Iya, dan jadi rumah tangga saya berantakan. Dia hari-hari kerjanya apa? Supir angkot. Supir angkot. Iya. Kemudian dia mulai merubah sikap itu setelah dia kenal perempuan lain begitu. Iya, Sebelumnya dia sayang-sayang aja sayang dan baik. dan baik. Nah, Ibu yakin dia berubah sikap karena ketemu dengan perempuan itu? Buktinya ada? Ada. Apa aja? Saya pernah mergokin dia. Kalau udah pulang, kita jalan. Tapi nanti sore beneran belanja kan? Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Kamu tuh ya malah selingkuh sama dia! Lu ngapain sih kesini? Ngapain kesini? Mas, aku tuh nyari kamu lah! Ribet banget. Ngapain dicari? Udah tahu suami itu narik angkot. Ngapain dicari? Apa Mas kamu bilang narik angkot? Narik angkot dari mana, Mas? Kamu tuh malah mesra-mesraan sama dia nih! Lu berisik ya? Lu sekarang mending pergi daripada gua buat kasar sama lu. Mas, aku mau pulang kalau kamu ikut pulang. Lagian kamu tuh udah bohongin aku, Mas. Kamu bilang dia ini pacarnya Dimas. Mbak, ngapain sih bikin ribut di sini? Berisik banget lu. Mending pergi sana. Lo kok berani-berani ya dorong-dorong gue? Lo tuh dasar pelakor, lo tuh cewek gatel, dia tuh laki gue. Jadi Udah. Lu yang harusnya pergi. Lu berisik tau gak? Ini sekarang Lu mending gue. pulang daripada gua berbuat kasar. aku mau pulang kalau kamu ikut aku pulang. Mas, kamu tuh yang malah belain dia. Aku nih istri kamu, Mas. Karena kamu udah ketahuan selingkuh. Berisik. Udah Mas, pergi aja ya Mas. Udah yuk. Mas Arya! Ada pernah nanya nggak ke suami kenapa kok misalnya bapak atau ayah manggilnya kok terus menyakiti kita gitu? Pernah nanya gitu ke suami? Pernah saya tanya, salah saya apa sampai kamu begitu sama saya? Kata dia gini, itu perempuan baik-baik. Saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Dan saya tidak akan ngelepasin itu perempuan, bagaimanapun jadinya. Sampai dia terus menikah atau cuma sekedar pacaran aja? Sampai menikah. Sampai menikah. Ya. Oke, Pak Ustadz, ini suaminya bekerja kemudian bertemu dengan wanita lain, tidak izin, tidak apa-apa, kemudian juga banyak minum-minuman keras juga nih Pak Ustadz, sehingga terus berlaku kasar, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya nih Pak Ustadz. Mas Farid,
memang di dalam Islam itu kemungkinan untuk nikah lagi dengan perempuan lain itu dimungkinkan, tapi dengan syarat yang ketat, dengan tujuan yang mulia. Jadi ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' itu sebetulnya ayat sebelumnya itu didahului dengan jika kamu khawatir ada anak-anak yang terlantar, janda-janda yang tidak terurus dan lain sebagainya, itu maka kamu diperbolehkan untuk nikah 1, 2 atau 3. Tapi ada catatan lagi, di samping tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial pada janda dan anak yatim, di sini juga dilampirin lagi gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau Anda takut berbuat adil, maka satu saja gitu. Berbuat tidak adil, kalau Anda takut berbuat tidak adil, maka satu saja. Artinya apa? Jadi poligami itu dalam Islam diperbolehkan, tapi dengan persyaratan yang ketat dan tujuan yang mulia, bukan semata-mata untuk memenuhi dan memuaskan nafsu syahwat semata. Nah, kasus ibu ini ketika dia berpoligami dan justru membuat kemadorotan. Satu, kalau kita lihat ceritanya ini tadi, begitu dia nikah, kenal wanita, pacaran, kawin lagi, keluarganya menjadi terlantar, menjadi keras pada anak-anak, memukul, menyakiti dan lain sebagainya. Ini sudah gitu. Yang kedua, tujuan poligami mulia, merawat anak yatim, janda-janda, bukan semata-mata untuk menuruti kehendak nafsu syahwat. Nah, jadi kalau Mas Farid tanya ini bagaimana? Ya kalau kita ukur dari dua tujuan dan dampak ini sudah jelas nggak cocok. Dari segi tujuan dia menyalahi, karena ternyata yang dinikah itu juga bukan untuk mengurusi anak yatimnya, bukan untuk mengangkat derajat dan membawa kemaslahatan bagi janda yang dinikahi. Nah, yang kedua, dampak bagi keluarganya tidak semata-mata tidak adil, tapi justru dia berbuat dolim dengan melakukan KDRT pada istri dan anak-anak. Itu Mas Farid. Bu Dwi, dulu waktu kenal suami sebelum menikah, kebiasaan dia minum juga masih? Enggak, dia bukan peminum. Dia bukan peminum? Iya, jadi dia orang baik-baik. Artinya berubah 180 derajat gitu, dia berubah gara-gara kenal wanita itu? Atau karena pergaulan sesama, mohon maaf, dengan teman-teman supir itunya, atau mungkin? Tadinya dia nggak pernah bergaul sama supir, cuman wanita itu tongkrongannya itu di tukang jamu-jamu pinggir jalan itu. Nah, disitulah mereka kenal. Ya itu suami saya suka minum-minum di situ. Tapi Mbak kenal nggak sama wanita itu? Selain yang dia sering nongkrong di situ, ya maksudnya ada kenal siapa gitu, teman nyata atau apa gitu? Tadinya saya nggak kenal, cuma terus saya selidikin. Oh, dikasih tahu lah rumahnya di sini gitu. Dan orang-orang di sana memang sudah bilang ini memang perempuan nggak benar gitu loh. Selain mergokin dia berdua yang satu mobil itu, pernah datengin dia nggak untuk diajak ngomong gitu, si wanita ini? Di dalam mobil itu saya ngajak ngomong sama dia waktu kejadian itu. Itu kejadian waktu lebaran dari pertama. Saya sudah bilang, tolong lepasin suami saya, jauhi suami saya, karena suami saya punya anak masih kecil-kecil, masih butuh bapaknya, masih sekolah. Jawaban perempuan itu apa? Nggak bisa. Lu nggak bisa maksa gue untuk ninggalin dia. Terus kemudian katanya sampai sempat berlanjut, Bu Dwi ini ngikutin dia sampai ke kontrakan, ya betul ya? Nah di kontrakan itu katanya berantem lagi di situ. Seperti apa berantemnya? Iya, jenggut-jenggutan, cakar, sampai kacamata saya itu sampai diremekin sama dia. Mohon maaf, yang memulai duluan siapa? Untuk melakukan dia? Karena kan dia selalu posisinya salah gitu. Saya bilang, ayo udah jangan itu, lepasin. Dia selalu nyerang duluan dan dia marah gitu, karena itu rumah dia, merasa rumah dia gitu. Ustadz, sama mungkin dengan kejadian-kejadian apa yang dialami beberapa masyarakat di luar sana, bahwa ketika istri sahnya datang gitu melabrak
selingkuhannya, tapi yang lebih marah, jauh lebih marah adalah justru yang selingkuhannya ini, Pak. Ya. Itu psikologis, Mas. Ya. Jadi orang kalau salah itu akan defense dia. Dan dalam upaya defense ini, ya, dia defense terbaik itu kan menyerang. Kalau dalam hal makanya dia akan menjadi lebih agresif, dia akan menjadi lebih garang gitu ya. Karena itu tadi untuk menutupi, untuk bertahan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Maka pada dasar itu, maka Allah itu kan selalu mengingatkan agar supaya kita itu mengingatkan itu dengan baik-baik. Karena ya psikologinya begitu. Orang salah itu kayak orang yang lagi nggak sadar kadang-kadang gitu, Mas. Kita ngingetin orang yang lagi nggak sadar itu kan susah. Diingetin baik-baik, kadang malah diingetin dengan apa itu cara-cara diajak bener, kadang malah nyuekin atau malah balik menyerang gitu. Jadi itu psikologi orang yang bersalah itu memang selalu seperti itu. Maka ini sebaiknya ibu karena hal seperti itu ya, itu kan orang sudah lupa diri misalnya. Orang kalau lupa diri itu kan ya mau diingetin tidak bisa, mau dibenerin juga susah karena dia sudah terbawa nafsu, terbawa emosi. Jadi yang bicara sudah bukan pada hatinya dan nuraninya. Dia sulit, kita biasanya ngomong pelan pun dia jauh. Iya, lebih 2-3 kali lebih kasar. Lebih karang, lebih kasar karena itu tadi orang yang bersikap salah itu akan cenderung untuk defend dan cenderung untuk melakukan ofensif, bersikap ofensif. Maka dalam kondisi seperti ini perlu ada calling down dulu. Jangan pada saat panas, pada saat lagi emosi, lagi garang, ya. Dan saya bisa memahami kondisi ini, ya. Gimana sakitnya orang ditinggal istri, ditambah lagi dikhianati cintanya dalam tanda petik. Ya memang bukan tanda petik lagi, dikhianati cintanya dengan orang lain, maka emosi ini kemudian membawa ibu untuk mungkin mau klarifikasi, mau nasihati yang baik, tapi karena ini defend, dia merasa salah, maka cenderung seperti itu. Oke, Pak Ustadz, dalam beberapa hal memang sering terjadi seperti itu, Pak Ustadz. Untuk istri yang pertama, dia boleh nggak sih, Pak Ustadz, mendatangi wanita idaman lain dari suaminya? Oh boleh, boleh. Jadi boleh. Nah, jadi dengan syarat ini untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan tabayun, gitu ya, dan untuk melakukan dialog secara baik-baik. Jadi karena ini memang istri yang sah dengan anak dan keluarga yang ada, apalagi kalau status yang satu itu masih baru dalam taraf pacaran gitu. Ataupun toh kalau dia sudah menikah misalnya tanpa sepengetahuan istri, kan perlu juga istri ini melakukan tabayun untuk klarifikasi dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan yang perlu dilakukan oleh suami, misalnya soal adil. Kalau toh dia nggak bisa menerima juga soal tujuan ini untuk nafsu apa, jangan sampai orang menuruti nafsu bertopeng ayat, bertopeng menjadikan legitimasi ayat-ayat ini sekedar untuk memuaskan nafsu. Artinya persyaratannya sebenarnya berat ya, Pak. Iya, berat dan sangat ketat. Ya. Dengan tujuan-tujuannya juga sangat jelas. Oke, Ibu Dwi suaminya tahu sampai hampir ribut begitu pada saat melabrak. Tahu kan posisinya dia pasti di sana. Dia ada juga ada di sana. Okay. Dan dia selalu bela itu perempuan. Terus saya dipukulin. Dipukulin di sana atau? Di sana dipukul, di rumah juga dipukul. Di rumah juga dipukul. Itu di depan anak-anak. Di depan anak-anak? Iya. Dwi! Sini kak. Ngapain sih lu nabrak cewek itu? Hah? Sakit mas, lepasin. Jawab gak? Mas, aku tuh selama ini udah sabar ya mas. Selalu diam ngadapin kamu. Tapi malah kamu yang selingkuh di belakangku mas. Siapa coba yang gak kesel? Oh sekarang lu berani ya ceramain gue? Hah? Dan ini kalau kata Nabi, laki-laki yang tidak memuliakan wanita, maka dia bukan tergolong dari umat saya dan bukan tergolong dari umat yang terhormat. Karena orang terhormat adalah orang yang bisa memuliakan laki-laki. Artinya laki-laki yang seperti itu tergolong dalam laki-laki yang nista. Yang kedua, karena ini sudah
lalai menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, secara otomatis ya dia di mata agama, di mata Tuhan dia akan tergolong kepada orang fasik, orang yang berdosa. Ibu Dwi katanya sempat mengalami trauma ya akibat sering dipukul oleh suami, bahkan Iya. sempat datang ke tempat penyuluhan trauma Iya, itu. saya sempat masuk ke trauma center Berapa lama? 2 minggu. Dan saran Yang itu karena saya posisinya ditonjok sini, dicekek sampai buat busa. ya Allah, Jadi saya dibawa ke sana. 2 minggu di sana. Kemudian saran dari tim trauma center apa ya? Saya dibeli penyuluh, sholat, ngaji, diajarin masak segala macam, hiburan, olahraga. Nah, tapi saya lebih kuat lagi karena saya punya anak. Itu kekuatan saya, anak saya. Ibu Dwi nggak ada niat lapor polisi saat itu? Udah pernah lapor. Udah pernah lapor. Terus gimana Tapi- kelanjutannya? Kakak saya bilang, kesian anak-anak masih kecil, cabut. Saya cabut, tapi begitu lagi. Ya, ketika kita mencoba menyentuh hatinya tidak mempan, Ya, memang sepertinya harus dengan cara hukum biar dia ada efek jerah. Tapi Ibu Dwi nggak mau melakukan itu, Pak Ustadz. begini Mas Farid, ada 2 kemungkinan memang. Satu itu tadi dilemanya, karena bagaimanapun ini ayah, dan ayah itu di depan anak-anaknya sebagai idola. Kalau sampai terkena kasus hukum, ini juga mungkin bisa mencederai perasaan anak-anak, meskipun anak-anak tahu bahwa ini juga akibat ulah dari bapaknya. Yang kedua, bisa menimbulkan efek yang justru sebaliknya Mas Farid. Bukan dia sadar, tapi malah dia dendam. Gitu. Iya. Kok, lu udah sampai tega melakukan ini. Kira-kira seperti orang kalau mabuk kan tidak pernah melakukan muhasabah, Mas Farid. Kalau orang lupa diri itu kan tidak pernah melakukan introspeksi, melihat ke dalam dirinya apa yang sebetulnya saya lakukan. Enggak. Justru yang dikhawatirkan dengan penegakan seperti itu justru membuat dendam. Sama aja, wah, pakai istri sudah tega ya lu menjarain gue, kira-kira kan seperti itu. Bisa jadi malah begitu, sehingga akan timbul backfire yang lebih besar. Maka ini memang serba dilema. Bu Dwi, terus terang saya merasa prihatin dan ikut sedih mendengar cerita Bu Dwi ini. Orang berumah tangga itu kan ya seperti ditujukan dalam Al-Quran itu kan untuk membangun sakinah, mawaddah, warahmah, litas kunu ilaiha, supaya ada ketentraman. Laki-laki itu pada perempuan dan perempuan pada laki-laki. Tapi ternyata yang dialami Bu Dwi ini kan justru sangat-sangat menyedihkan. Bu Dwi, insya Allah kalau Bu Dwi menerima ini dengan segala ketabahan dan kesabaran, ini akan menjadi amal soleh. Akan menjadi tabungan untuk di akhirat nanti. Meskipun tetap kita akan berupaya menyadarkan suami. Ini kan suami ceritanya lagi lupa diri, Mas Farid. Lagi lupa diri sehingga hanyut dalam gejolak nafsu, hanyut dalam emosi-emosi yang kenikmatan syahwat duniawi yang seperti itu. Jadi ibu sedang diuji oleh Allah. Dan subhanallah, yang menjadi alat uji terhadap keimanan, terhadap kesabaran ibu ini adalah orang terdekat ibu. Ibu pernah dengar cerita dari Aisyah, istri Fir'aun. Jadi Aisyah ini adalah istri Fir'aun. Fir'aun ibu tahu sendiri ceritanya, orang yang dolim, orang yang sombong, angkuh, lupa diri. Dan Aisyah ini adalah seorang muslimah yang beriman. Suatu saat di Quran disebutkan Aisyah yang berdoa, ya Allah, bangunkan saya di surga yang terlalu dekat denganmu ya Allah, dan selamatkan kami dari kedoliman Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun dan orang-orang lain yang berbuat dolim. Nah, ini di Quran disebutkan seperti itu. Dan subhanallah, ibu mungkin dalam sejarah ini sedang mengalami fase seperti yang dialami oleh Aisyah. Maka ibu kuatkan batin untuk menerima semuanya ini. Tidak hanya demi anak, tapi ibu yakin bahwa Allah sedang menguji ibu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suami. Maka ibu sudah melakukan berbagai macam upaya
lahiriah ya Mas Farid ya. Nah, yang pengen saya tahu respon keluarga bagaimana. Nah, tadi kan apakah sudah ada upaya untuk melakukan mendamaikan nasihati atau gimana terhadap suami? Sudah sering, keluarga sudah pada kumpul semua, udah pada nasihatin. Tapi kayaknya dia memang sudah nggak ingat sama kita gitu. Sudah tidak ingat sama kita. Dan saya itu bertahan rumah tangga digituin itu sampai 7 tahun, Pak. 7 tahun dengan kondisi kayak gitu-gitu. Itu 7 tahun. Setelah itu saya sudah nggak kuat lagi. Saya bilang sama anak-anak saya mau pisah. Dan anak-anak setuju. Anak-anak setuju. Anak ibu ada berapa, Mama? Anak saya ada 2. Ada 2. Oke, pada saat anak-anak setuju, ibu melakukan langkah apa? Saya serahkan dia sama itu perempuan. Kalau memang lu lebih bahagia sama dia, silakan tinggalin gua sama anak-anak. Dan dia memang pergi. Iya. Terus statusnya sekarang bagaimana? Secara formal. Saya sudah pisah, Pak. Tapi Sudah cerai atau gimana? Ya sudah cerai. sah di KUA cerainya? Iya, saya yang ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Oke, artinya selama 7 tahun disakiti seperti itu sudah masuk unsur syarat untuk talak hulu, Pak Ustadz? Iya, betul. Ya. Syarat rukun sudah terpenuhi, tidak hanya nafkah lahir batin yang tidak diberikan, tapi juga tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang suami. Jadi sekarang sudah berpisah secara formal maupun secara syar'i ya, Ibu ya. Ibu sudah hidup dengan anak-anak, sudah hidup sendiri. Saya gitu sudah berkeluarga lagi, Pak. Alhamdulillah. Kemudian setelah pisah, ayahnya masih nyari anaknya kah? Atau masih tanggung jawab gitu menafkahi? Tidak sama sekali. Enggak sama sampai sekali. sekarang pun nggak pernah dia nyari. Di mana anak saya, di mana ya jangan saya lah anaknya. Darah daging tidak pernah. Lalu kemudian anak-anaknya gimana respon sama ayahnya sekarang? Ya anak-anak biar gimana saya sudah nasihatin, biar gimana itu ayah kamu. Sampai mati pun itu ayah kamu. Saya nggak pernah ngajarin dia benci, tapi mereka kan lebih ngerti sendiri, Mas. Lama-lama dia kesal sendiri. Mereka kesal, mereka benci sama ayah? Iya. Oke. Terutama yang besar agak marah karena pernah dikemplang pakai balok, Pak. Tadi ibu saya lihat ibu datang ke sini sama laki-laki agak besar itu anak ibu. Itu anak saya. Kalau misalnya saya datang ke sini boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, kita coba tanya anaknya Pak Ustadz. Ya. Karena kalau bagaimanapun seburuk-buruknya orang tua, anak kan memang tidak diperbolehkan untuk sebegitu besar membenci. Boleh saya izin saya panggil boleh ya Bu? Boleh. Ya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Jagoan saya. Danang. Dana. Oke. Dana, mohon maaf bukannya mau membangkitkan lagi apa yang Dana lihat dulu dari kecil, tapi memang ayahnya Dana sering melakukan kekerasan sama Dana dan juga ibu. Iya, benar. Serta adik juga gitu juga. Benar, itu dulu masih sama ibu. Dwi, kopi gua mana, Dwi? Iya Mas, sabar ya Allah. Lama banget sih. Mas, maaf. Tadi tuh aku juga ada kerjaan di dapur. Oh iya Mas, aku minta uang dong buat kebutuhan di dapur udah pada habis. Ngutang aja, gak ada duit. Mas, kamu suruh aku ngutang. Utang yang kemarin aja belum kita bayar, Mas mau ngutang lagi. Malu aku, Mas. Udah gak usah masak, kamu gak usah ribet. Kamu kok keterlaluan banget sih, Mas. Buat anak sama istri nggak ada dikasih. Tapi kalau buat cewek itu, kamu selalu ada, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Brengsek! Lo nyindir gua, ha? Aduh, enggak, Berani lu ya? Mas, sakit. Tapi kenapa sih kamu tuh selalu belain dia, Mas? Gak usah, itu urusan gua, ha? Lu gak usah. Astagfirullah, Pak. Kasihan, Pak. Lu diam. Gak usah ikut campur.
Kenapa sih Bapak selalu marah-marahin Ibu? Lu sama Ibu lu sama aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Dengan sering melihat itu yang bikin Dana marah sama ayah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak mau memaafkan. Nggak mau memaafkan. Pak Ustadz, mungkin kita berdua ngerti efek trauma apa yang dialami oleh anak mungkin Pak Ustadz. Cuma Kalau boleh mungkin tahu, bisa disampaikan ke Dana. Mas Danang, kejadian Mas Danang, kejadian itu waktu Mas Danang umur berapa tahun? Itu saya waktu SMP, Pak. SMP ya, sudah bisa merekam dengan Iya. jelas peristiwa itu. Dan sejak perceraian ibu dengan bapak, tidak pernah ketemu lagi atau komunikasi dengan bapak? Udah untuk komunikasi enggak sama sekali. Kalau untuk Sudah berapa tahun tidak komunikasi? sudah hampir ya 10 tahun lah kurang lebih. Iya, jadi sekarang juga nggak tahu bapaknya di mana. Kalau untuk tahu sih tahu karena bapak supir angkot, jadi paling kelihatan aja. Cuman untuk komunikasi nggak sama sekali. Tadi ibu cerita katanya yang terus membekas rasa benci itu gara-gara Dana katanya dipukul pakai balok kepalanya. Itu kenapa? Gara-gara apa kok sampai bapak sampai mukul berani seperti itu? Karena saya mencoba melindungi ibu dari bapak, dari ayah nih, karena ayah coba mukul ibu, makanya saya lindungin, jadi saya yang jadi kena. Ya Allah, Mas Danang, saya ikut prihatin dan bisa merasakan bagaimana sakitnya dan sedihnya perasaan Mas Danang melihat ibu yang dicintai diperlakukan seperti itu oleh orang yang sebetulnya layak untuk memberikan perlindungan dan berkewajiban memberikan perlindungan, dan itu adalah ayah sendiri. Saya bisa merasakan bagaimana dilemahnya perasaan Mas Danang, Mas Danang. Tapi begini Mas Danang ya, jadi bagaimanapun perjalanan hidup manusia itu kan ada masa-masa kedua, ada masa-masa lupa diri, gitu ya. Di dalam Islam memang apapun selagi orang tua itu tidak memerintahkan untuk berbuat musyrik, maka seorang anak tetap berkewajiban untuk menggaulinya dengan baik. Tapi saya bisa merasakan sakit hatinya Mas Danang untuk ini, ya. Maka supaya nanti dunia akhirat Mas Danang bisa menjadi anak yang soleh, ya Mas Danang ya. Maka sudah serahkan semuanya kepada Allah. Karena tanpa Mas Danang benci, tanpa Mas Danang doakan buruk pun, Allah punya perhitungan tersendiri terhadap hamba-hambanya yang melakukan kezaliman. Tapi Mas Danang jangan sampai terjerumus untuk ikut-ikutan berbuat, untuk ikut-ikutan melakukan apa yang sudah ayah lakukan. Artinya apa Mas Danang? Meskipun susah, meskipun sulit, tolong pelan-pelan maafkan ayah. Ini ada dua tujuan. Untuk tujuan kebaikan Mas Danang sendiri. Karena sebaik-baik anak adalah, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, memberikan maaf kepada orang yang sudah berbuat zalim kepadanya. Toh kalau Mas Danang tetap benci dan tidak memaafkan, itu juga nggak bisa merubah orang tua juga. Mas Danang juga rugi juga, sudah jengkel di akhirat nggak dapat apa-apa, gitu ya. Yang udah maafkan, meskipun Mas Danang saya yakin susah melupakan, tapi yang udah maafkan. Yang kedua, siapa tahu dengan cara Mas Danang memaafkan itu tanpa sepengetahuan bisa menjadi sarana pembuka hati, sarana menjadi ingat diri lagi, sehingga Mas Danang di dunia tidak rugi, di akhirat juga tidak rugi. Kalau tidak memaafkan mungkin di dunia tidak rugi karena menuruti nafsunya, menuruti keinginannya, tapi di akhirat mungkin karena itu bagaimanapun posisinya orang tua yang tetap wajib dihormati. Jangan cuma gara-gara itu sulit buat kita gitu Ya, untuk melangkah ke surga sulit. itu Ustaz, ya. Ya, tetap sulit. Saya Kira-kira. memahami Mas Danang. Jadi luka hati itu memang perlu pelan-pelan untuk disembuhkan, dan cara tercepat menyembuhkan luka hati itu adalah dengan melakukan takorrub, tadzakur kepada Allah. Jadi ingat Mas Danang. Jadi tadi saya ngomong itu tadi, maafkan meskipun masih susah.
Yang penting Mas Danang sudah hidup dengan ibu yang baik, dengan keluarga baru yang baik, yang bisa membawa kita. Mimpi buruk masa lalu itu menjadi pelajaran. Gitu. Ya, gitu. Saya juga mau pesan kepada ibu ya, supaya ibu dengan anak-anak mengikuti kami betul bantu keluarganya baik. Ya. Perbanyak zikir, banyak baca Quran, itu banyak baca itu surat. Wa alqaitu alaika mahabbatan gitu. Itu dibaca. Itu doa supaya orang-orang terdekat kita itu senantiasa menyayangi kita, tidak berbuat dolim, tidak berbuat jahat kepada kita. Jadi Mas Dana mulai melakukan pendekatan-pendekatan spiritual itu untuk nata hati Mas Dana, supaya peristiwa kejadian yang pernah menimpa Mas Dana itu tidak terulang lagi, dan Mas Dana tidak ikutan mengulangi lagi dengan sikap membenci. Karena yang kita khawatirkan dampak dari keributan orang tua adalah anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua di luar kesadarannya dia. Ya. Karena terbersit rasa dendam gitu Pak Ustaz. Ya. Oke, Bu Dwi, mohon maaf saya nanya, mantan suaminya sudah menikah lagi? Sampai suami saya sudah. Sudah Dengan menikah? perempuan itu Perempuan itu udah punya anak. Yang saya dengar juga istrinya itu udah meninggal. Udah meninggal? Iya, kena HIV/AIDS. Iya. Terus kondisi suami gimana? Sama kena penyakit itu Nggak juga? ngerti deh, saya Nggak nggak pernah urusan lagi. Oke, ya udah, intinya kita doakan ya apapun itu, mudah-mudahan dia tidak terkena penyakit apapun ya Pak Ustadz. Iya. Ya, justru itu mungkin teguran buat dia biar dia sadar untuk lebih baik lagi. betul. Setiap peristiwa ada hikmahnya, dan hanya orang-orang bijak yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu sepahit apapun. Mas Danang, Ibu, masa lalu menjadi pelajaran yang baik. Sekarang Ibu harus bertahan hidup dan melanjutkan hidup dengan kondisi yang Ibu terima, kondisi yang Ibu hadapi saat ini. Mudah-mudahan bahagia. Iya Pak. Amin Pak. Karena masih ada rasa dendam sama ayah. Masih, tapi saya berharap sama Allah, Iya. berharap coba Pelan-pelan untuk coba pelan-pelan ya. dikikis ya Mas Danang ya. Karena itu orang tua. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ini dan juga Dana. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, seburuk-buruknya orang tua, kita sebagai anak wajib tetap untuk menghormatinya, mencoba untuk memaafkannya. Siapa tahu dengan itu justru malah merubah Ya. orang tua sifatnya menjadi lebih Dan baik membuat lagi. kehidupan Mas Dana menjadi lebih baik. Amin. Karena tidak terbebani benci dan tidak terbebani dendam. Terima kasih Ustadz. Mas Dana, terima kasih sudah berbagi ceritanya kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama agar tidak terulang kembali. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.